Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini Mimin akan melanjutkan part selanjutnya dari cerita Donghua yang berjudul Rebirth of the Sword Patriarch atau Leluhur Pedang Abadi. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut ke ceritanya. Bab 981 sampai bab 990. Kucing liar itu kembali. Rambut halus asli hilang. Di sekujur tubuh ada luka atau bekas luka bakar. Mata besar seperti permata itu juga redup saat ini. Hati Yun Hao menegang, dan dia segera memeluk kucing liar itu. Meong. Ben Meo baik-baik saja. Ben Meo sangat galak. Tua itu dipukuli oleh Ben Meo dan berganti kulit lagi, dan dalam waktu singkat, tua itu tidak bisa keluar lagi untuk membuat gelombang. Yun Hao menarik napas dalam-dalam, dan nafas murni kehidupan terus mengalir dari tangannya ke tubuh kucing liar itu. Dia gugup. Kucing liar menjadi seperti ini karena itu untuk membantunya. Dalam arti tertentu, kucing liar juga menyelamatkan umat manusia dan menyelamatkan ratusan juta makhluk di alam cakrawala. Jika bukan karena kucing yang sunyi, konspirasi Taois mesin surgawi berhasil, dan para dewa istana surgawi secara resmi turun. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Namun, tidak peduli bagaimana Yun Hao memasuki sumber kehidupan, situasi kucing liar tidak membaik sama sekali. Tidak ada gunanya, Ben Meo terlalu kuat, sumber hidupmu tidak dapat membantu. Ben Meo, kata kucing liar itu, matanya akan tertutup. Saat itulah itu terjadi. Ayah, Kakashi memintamu untuk membawa kucing itu masuk. Di dalam monumen, Yun Nian mentransmisikan Yun Hao. Yun Hao segera membuka ruang monumen ilahi dan memasukinya bersama kucing liar itu. Ayah. Yun Nian melihat penampilan kucing liar yang menyedihkan, matanya merah, dan berkata, kucing itu sangat menyedihkan. Dia telah melihat kucing liar itu di jurang, ketika dia memulai perang dengan Taois mesin surgawi, kekuatan kucing liar dan Yun Nian yang memaksa Taois mesin surgawi kembali bersama, menyebabkan dia berganti kulit dan berhenti sebentar. Yun Nian, yang matanya merah, buru-buru mengambil kucing liar dari tangan Yun Hao. Jangan takut, adikku melindungimu. Tangan Yun Nian menyentuh kepala telanjang kucing mandul itu. Kucing liar, itu mengeong lemah, gadis kecil. Kamu akan memanggilku Meong. Itu benar. Yun Nian buru-buru menatap Yun Hao. Ayah, aku akan mengirim kucing malang itu ke saudara Si untuk dirawat dulu. Yun Hao mendengus dan berkata, Nianer, beritahu saudaramu Si bahwa kamu harus menyelamatkan kucing liar itu. Jika kamu membutuhkan sesuatu, katakan saja, aku akan bersiap. Oke. Yun Nian mengangguk patuh, lalu memeluk kucing liar itu ke dalam kabut yang bergelombang. Ketika Yun Nian membawa kucing liar itu ke sisi platform batu, kucing liar itu benar-benar pingsan. Saudara Stone, cepat selamatkan kucing malang itu, kucing itu sangat menyedihkan. Ini sekarat. Suara Yun Nian menangis, dan wajahnya yang bulat gugup. Di platform batu, desahan terdengar. Apakah kamu tahu dari mana kucing ini berasal? Yun Nian mengangguk, yah. Nianer tahu, kucing adalah teman ayah mereka. Wasiat di platform batu terdiam sejenak, dan berkata, bunuh. Tidak mungkin. Yun Nian langsung memeluk kucing liar di pelukannya, dan berteriak, saudara Si, kamu tidak diizinkan menyakiti kucing itu. Jika tidak, Nianer akan sedih, dan ayah tidak akan setuju. Si Tai, ini adalah makhluk yang harus punah. Ada banyak alasan mengapa jalan peri ditutup. Makhluk ini adalah salah satu alasan utama. Pertahankan, itu dapat menyebabkan bencana mengerikan kapan saja di masa depan. Yun Nian tidak tahu apa itu jalan peri, dia tidak peduli. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat, dan berkata, jangan sakiti kucing. Si Tai terdiam lagi, lalu menghela nafas lagi, dan berkata, oke, kucing ini memang sangat berbeda dari makhluk semacam itu, jadi mari kita simpan untuk saat ini. Saat berikutnya, cahaya kabur memenuhi platform batu dan jatuh pada kucing liar di pelukan Yun Nian. Lepaskan tanganmu, aku tidak akan menyakitinya. Suara dari platform batu cukup tidak berdaya, karena Yun Nian telah menggendong kucing liar itu dengan keras, menatap platform batu dengan mata pencuri. Yun Nian, saudara Si, kamu tidak diizinkan berbohong kepada anak itu. Si Tai, saya tidak berbohong kepada Anda. Yun Nian, berbohong pada anak itu, kamu tidak akan punya teman di masa depan. Si Tai, oke, bagus, saya berjanji. Cepat lepaskan, atau kamu tidak akan bisa menyelamatkan kucing ini. Yun Nian dengan hati-hati menempatkan kucing liar itu di platform batu.
Cahaya kabur yang dipancarkan dari platform batu perlahan meresap ke dalam tubuh kucing yang sunyi, dan aura lamban kucing yang sunyi itu segera membaik. Sisi lain, Putri Takdir duduk di sudut, tangannya di atas lututnya, dan sosoknya terlihat sangat kesepian dan kesepian. Yun Hao datang ke sisi Putri Takdir. Sebelum kakakmu pergi, dia menjelaskan dua hal kepadaku. Satu adalah kamu, dan yang lainnya adalah umat manusia. Putri Takdir, bagaimana saya berharap dia mampu merawat saya secara pribadi. Suaranya, serak, mengungkapkan kesedihan yang mendalam. Yun Hao menghela nafas dan berkata, dia adalah pahlawan umat manusia. Putri Takdir terdiam lama sebelum dia berkata, dia juga pahlawan di hatiku. Dia adalah orang terbaik untukku di dunia ini, dan dia adalah saudara laki-laki terbaik. Berbicara tentang ini, Putri Takdir berdiri, menghadap Yun Hao, dan berkata, kakakku telah menyegel semacam kekuatan di tubuhku, tetapi aku tidak tahu apa itu, dan aku tidak tahu bagaimana cara membukanya. Saya tahu tentang masalah ini, ketika kemanusiaan alam cakrawala selesai, Anda akan memiliki kesempatan untuk membuka segel di tubuh Anda, dan itu adalah alat tawar-menawar untuk sepenuhnya menyelesaikan orang-orang Dao mesin surgawi. Putri Takdir sangat jujur dengan Yun Hao, dan Yun Hao juga mengatakan yang sebenarnya apa yang dia ketahui. Tidak ada yang disembunyikan satu sama lain. Pedang Kaisar Manusia, apa yang akan kamu lakukan? Putri Takdir membalikkan kata-katanya dan melihat pedang Kaisar Manusia hitam yang melayang tidak jauh. Untuk menekan para dewa klan perak, Yun Hao benar-benar melepaskan kekuatan umat manusia yang gelap. Sekarang, pedang Kaisar Manusia telah terkikis oleh sisi gelap umat manusia dalam kemanusiaan yang gelap. Yun Hao berkata dengan tenang, tidak perlu menghadapinya, karena kemanusiaan dunia di cakrawala cerah, dan, ketika cahaya terus tumbuh, kegelapan akan menghilang. Di alam laut utara, ketika dia membunuh para dewa klan perak, pedang Kaisar Manusia benar-benar menjadi hitam, dan dia pergi jauh kembali ke Zhongzhou, dan butuh beberapa hari, dan dalam beberapa hari ini, kegelapan tebal di tepi pedang Kaisar Manusia telah memudar sedikit. Ketika dunia manusiawi, secara bertahap akan menekan kegelapan. Bagaimana dengan bukunya? Apa yang akan Anda lakukan tentang hal itu? Putri Takdir melihat buku misterius itu. Yun Hao, aku akan melihat apa yang terjadi dulu. Saat berikutnya, Yun Hao mengangkat tangannya dan meraihnya. Buku itu terbang dan dipegang oleh Yun Hao di tangannya. Ini sangat berat. Ini seperti memegang sepotong langit dan bumi dengan satu tangan. Rao dengan kekuatan Yun Hao saat ini, hanya memegang buku ini agak sulit. Benda ini pasti luar biasa. Ini adalah harta karun yang bisa membuat orang-orang Tianji Dao sangat memperhatikannya. Setelah Yun Hao membunuh para dewa klan perak, buku ini menyerap sumber kehidupan para dewa klan perak. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Yun Hao serius, dan tangannya yang lain diletakkan di sampul buku, dan kekuatannya terkonsentrasi di tangannya, berniat untuk membuka buku itu. Saat berikutnya, sampul buku mudah dibuka. Ini benar-benar dua ekstrim ketika Yun Hao pertama kali mendapatkan buku ini. Saat itu, dia mencoba yang terbaik untuk membuka buku tersebut. Tapi sekarang, itu sangat mudah. Mata Yun Hao langsung tertarik dengan halaman pertama buku itu. Tidak ada teks di buku itu, hanya gambar. Gambar ini sangat tiga dimensi, dan terlihat seperti makhluk perak sungguhan yang berdiri di depannya. Halaman pertama dari buku misterius ini ternyata adalah potret makhluk hidup dari klan perak. Tapi potret ini terlalu realistis, terlihat seperti makhluk klan perak sungguhan yang berdiri di depan Yun Hao. Bahkan, Yun Hao sepertinya bisa merasakan ritme pernapasan makhluk klan perak ini, dan aliran ki dan darah. Putri Takdir juga melihatnya, wajahnya penuh keraguan, dan berkata, ini. Apa yang terjadi? Yun Hao menggelengkan kepalanya, dia tidak mengerti. Meskipun potret makhluk klan perak ini seperti aslinya, dia tidak merasakan apa-apa lagi di dalamnya. Ini tidak cukup lengkap. Setelah beberapa saat, Yun Hao, yang sedang menatap potret itu, tiba-tiba berkata, apa maksudmu? Putri Takdir bertanya. Yun Hao, potret ini tidak cukup lengkap, pita perak cerah di beberapa tempat, sedikit redup di tempat lain. Ini adalah potret yang dibentuk oleh buku yang menyerap ki asal-usul kehidupan klan perak setelah saya membunuh dewa klan perak. Karena potret ini tidak cukup lengkap, mungkin, ketika saya membunuh beberapa makhluk lagi dari klan perak, dan buku-buku itu menyerap lebih banyak sumber kehidupan klan perak, potret ini akan terus lengkap.
Mungkin, ketika potret selesai, Anda akan tahu tujuan spesifik dari buku ini. Kebetulan kamu menggunakan artefak Galaxy Scroll untuk menyegel para dewa dari 9 istana surgawi, 3 dari klan perak, 3 dari klan bulu, dan 3 dari klan bayangan. Kamu bisa mencoba para dewa dari 3 klan perak terlebih dahulu. Yun Hao mengangguk, tapi dia tidak langsung melakukannya. 9,5 dewa, itu, meskipun mereka disegel di gulungan galaksi, tetapi Yun Hao kembali dari Beihai, dan dia belum beristirahat, dan kondisinya sangat buruk. Jadi setelah dia meninggalkan ruang monumen ilahi, dia mulai menyembuhkan luka-lukanya. Resep primordial sedang beroperasi. Kekuatan ki dan darah yang mengandung vitalitas berlimpah meledak di dalam tubuh seketika, menyehatkan tubuh fisik. Pada waktu bersamaan, Sutra Kaisar Manusia juga terungkap pada saat yang sama. Qianzhang Renhuang Avenue kemudian muncul. Proyeksi Terran yang tak terhitung jumlahnya, membantu membuka jalan ke depan di Human Emperor Avenue. Human Emperor Avenue semakin panjang dan lebih lebar sedikit demi sedikit, dan kekuatan kemanusiaan terus memadat. Yun Hao menyerap kekuatan kemanusiaan, dan memberi makan kembali ke tubuh orang-orang ini melalui proyeksi manusia ini dengan kekuatan kemanusiaan. Waktu berlalu. 3 hari kemudian, sebuah berita menyebar di kota Kaisar Surgawi. Kaisar Manusia akan menghakimi para dewa alien dari Istana Surgawi di kota Kaisar Surgawi. Hati semua orang dinyalakan dengan api yang mengamuk, dan darah mereka mendidih. Dalam beberapa hari terakhir, masalah Kaisar membantai dewa di Beihai telah dikabarkan, tetapi masih ada beberapa keraguan. Lagi pula, bagaimana Anda membantai dewa? Dewa apa yang dibantai? Apakah itu benar-benar pembunuh dewa? Tidak ada bukti kebenaran atau kepalsuan pertempuran para dewa. Dan Kaisar Manusia ingin menghakimi para dewa ras alien di Istana Surgawi di depan umum. Ini lebih mengasyikkan daripada mendengar berita tentang Kaisar Pembantai Dewa, yang benar-benar akan terjadi tepat di bawah hidung semua orang. Tepat di depan Istana Kaisar, ada lautan orang. Mata berapi-api yang tak terhitung jumlahnya berkedip. Semua orang menunggu untuk menyaksikan gambar Kaisar Manusia yang menilai para dewa alien. Wah, 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 aura yang kuat turun. Kera iblis dari dunia campuran, Luo Qingtian, Di Fei, Chang Yao, Ming Sun, Si Suiyu, Li Zhen, Zhou Beiyuan, dan 3 kaisar baru yang berhasil menerobos di bawah baptisan umat manusia semuanya telah tiba. Ini adalah kekuatan terkuat di kamp Terran di Zhongzhou. Ini juga merupakan kekuatan terkuat di seluruh kamp Celestial Terran. Ini adalah kekuatan umat manusia untuk bertarung dengan ras alien dan berdiri di garis depan. Saat berikutnya, cahaya keemasan kemanusiaan yang cemerlang mengalir keluar dari Istana Kaisar Manusia, dan sosok Yun Hao melintas dan muncul di langit. Dia bermandikan cahaya keemasan kemanusiaan, dan tubuhnya memancarkan rahmat yang tak tertandingi. Dominasi dunia, lihat Kaisar Manusia. Luo Qingtian memimpin dan berteriak. Di Fei, Chang Yao dan yang lainnya semua membungkuk ke arah Yun Hao. Lihat Kaisar, rakyat, lihat Kaisar, rakyat, lihat Kaisar, rakyat. Semua orang di sekitar berteriak, dan suara keras itu sangat kuat, dan momentum yang luar biasa melonjak ke langit. Yun Hao merasakan keinginan agung melonjak seperti arus deras, dan dia melihat harapan mendalam yang terkandung di semua matanya. Ekspresinya muram, dan matanya bersinar terang. Istana Surgawi memenjarakan alam Chang, menjebak makhluk di alam Chang, memperbudak umat manusia, melakukan banyak kejahatan, dan 3 ras alien utama harus dihukum. Yun Hao berteriak, nadanya mengungkapkan rasa pembantaian yang kuat, dan pada saat berikutnya, langit berbintang terbuka, dan 3 dewa klan perak ditahan oleh rantai cahaya bintang. Benar saja, itu adalah setengah dewa dari klan perak. Sudah ada nafas dewa. 3. Kaisar Manusia akan membunuh 3,5 dewa hari ini. Hati orang-orang bergejolak. 3,5 dewa perak terikat oleh kekuatan gulungan galaksi dan tidak dapat berjuang. Dalam beberapa hari terakhir, Yun Hao tidak hanya sepenuhnya menyesuaikan kondisinya sendiri, tetapi juga memiliki pemahaman yang lebih baik tentang artefak tingkat atas Galaxy Scroll. Yun Hao, tidak akan lama sebelum Anda sombong dan bangga, dan Istana Surgawi kami pasti akan membunuh Anda dan menghancurkan tulang Anda menjadi abu. Ras manusiamu juga akan menderita, dan kekuatan Istana Surgawi akan menghancurkan umat manusia. Ketika saatnya tiba, seluruh alam Chang akan hancur, dengan gunungan tulang dan sungai darah. Inilah yang kamu bawa pada dirimu sendiri. Kamu memprovokasi Istana Surgawi,
menyinggung istana surgawi, dan kemarahan istana surgawi tak tertahankan bagimu. 3,5 dewa dari klan perak meraung marah, meraung dengan seluruh kekuatan mereka. Yun Hao mendengus dingin, dan kekuatan menakutkan menyapu dalam sekejap, menekan tubuh 3 dewa klan perak. Kekuatan ini tidak hanya berisi kehendak spiritualnya, tetapi juga mengandung kehendak umat manusia. Ini adalah raungan hati umat manusia yang tak terhitung jumlahnya. 3 dewa perak langsung terguncang oleh keinginan spiritual mereka, dan mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun lagi. Seluruh tubuh mereka bergetar, dan hati mereka bergetar terus-menerus. Ras manusia dari alam cakrawala pasti akan membantai para dewa istana surgawi. Ras manusia bersatu, umat manusia makmur, umat manusia tidak takut dengan tantangan apapun, dan tenaga manusia akan memenangkan langit. Tunggu, mati! Yun Hao berteriak lagi, dan momentum agung umat manusia menjadi semakin agung. Hah! Pedang kaisar manusia tiba-tiba menebas. Di kedua sisi tubuh pedang, itu masih gelap gulita, tetapi bila pedang telah mendapatkan kembali cahayanya, dan dengan kekuatan agung umat manusia, ia menebas para dewa dari 3 klan perak. Terikat oleh kekuatan artefak tingkat atas galaksi scroll, setengah dewa klan perak, yang bahkan tidak bisa menggunakan jejak kekuatan, sama sekali tidak dapat bertahan dan melawan, dan hanya bisa membuka matanya lebar-lebar dan menyaksikan pedang kemanusiaan yang mulia menebas. Sebuah pedang jatuh. 3,5 dewa dari klan perak langsung musnah. Penonton tertegun sejenak. Tenang, tidak ada suara sama sekali. Tapi setelah keheningan, itu adalah pesta pora. Kaisar manusia tak terkalahkan. Para teran tidak terkalahkan. Kemanusiaan sedang booming. Manusia akan menaklukkan surga. Emosi di hati semua orang telah sepenuhnya dilepaskan dan dilampiaskan. Saat ini, Yun Hao merasakan kekuatan umat manusia di dunia bawah, dan menjadi lebih emas. Iman. Lebih banyak tingkat iman datang kepadanya. Jalan kaisar manusia, yang hanya bisa dilihatnya, langsung membentang oleh ratusan zang. Selain, seperti yang diduga Yun Hao, setelah dia memukul ketiganya setelah setengah dewa klan perak, buku misterius itu sekali lagi diam-diam menyerap asal-usul kehidupan dari 3 klan perak. Yun Hao tidak terburu-buru membaca buku misterius itu. Buku-buku itu ada padanya, dan mereka tidak hilang untuk sementara waktu. Pada saat ini, kekuatan kemanusiaan, seperti arus deras yang bergulir, penuh dengan vitalitas dan melonjak. Yun Hao menjalankan sutra kaisar manusia, dan sama seperti terakhir kali, kekuatan umat manusia berubah menjadi hujan cahaya keemasan, mengambang di langit dan bumi ini. Di bawah baptisan umat manusia, ada fluktuasi aura yang tak terhitung jumlahnya di lapangan yang menembus alam kultivasi. Dalam sekejap, lelaki tua lain yang telah terjebak di puncak alam kaisar selama bertahun-tahun berhasil mematahkan belenggu, mengantarkan sublimasi, dan dipromosikan ke ranah kaisar agung. Di Fei, Ming Sun, Chang Yao, dan mereka bertiga semuanya dipenuhi dengan aura keilahian yang jelas. Mereka bertiga akhirnya melangkah ke ranah setengah dewa. Adapun kera iblis dunia campuran dan Luo Qingtian, aura di tubuh mereka tidak berubah secara signifikan. Di tubuh mereka, belenggu runik yang menghalangi mereka menjadi dewa telah benar-benar terhapus, dan bagian terakhir dari jalan menuju alam dewa harus dilalui sendiri. Di Fei, Chang Yao, dengarkan perintah. Yun Hao berteriak, masuk, masuk. Di Fei dan Chang Yao maju selangkah pada saat yang sama. Kalian berdua, pergi ke Xinjiang Selatan, tekan tanah suci Xinjiang Selatan, dan memenggal semua pengkhianat. Patuhi kehendak kaisar. Yun Hao kemudian melihat kera iblis dari dunia campuran, dan berkata, Kaisar kera besar, pagoda 10.000 Buddha di sana di wilayah barat, silakan lakukan perjalanan dengan Ming Sun. Berurusan dengan kera iblis yang kacau, Yun Hao memiliki sikap lain. Karena, kera iblis dari dunia campuran bukanlah ras manusia. Dia adalah teman Teran, dan dia berdiri di kamp Teran, membantu Teran untuk bertarung melawan istana surgawi bersama-sama. Kera iblis dari dunia campuran, kaisar manusia dapat yakin, pagoda 10.000 Buddha akan dihancurkan. Saat ini, Zhongzhou, hutan belantara timur, dan Beihai semuanya telah kembali ke hati umat manusia, dan tidak ada tempat bagi pengkhianat manusia. Tapi tanah suci Xinjiang Selatan, pagoda 10.000 Buddha di wilayah barat, masih ada. Apa yang diumumkan Yun Hao sekarang sebenarnya telah didiskusikan dengan Luo Qingtian dan mereka. Kera iblis dan Ming Sun dari dunia campuran pergi ke wilayah barat.
Di Fei dan Chang Yao pergi ke Xinjiang Selatan. Yun Hao, sebagai kaisar rakyat, duduk di Zhongzhou. Dan Luo Qingtian, juga tinggal di Zhongzhou. Dia saat ini adalah orang yang paling menjanjikan untuk mengambil langkah terakhir untuk menjadi dewa, dan dia akan mulai mundur dan memusatkan seluruh energinya untuk menerobos kera iblis dari dunia campuran. Ming Sun, Di Fei, dan Chang Yao segera berangkat. Ketika mereka pergi, hati Yun Hao tergerak, dan di langit berbintang yang luas yang muncul di langit, para dewa dari 3 klan bulu dan para dewa dari 3 klan bayangan masing-masing diusir oleh rantai cahaya bintang. 6,5 dewa tergantung di langit. Semua orang, sekali lagi, terkejut. Tiba-tiba, dan juga, tapi Yun Hao tidak terus membunuh para dewa alien ini, dia hanya menggantung mereka. Biarkan lebih banyak orang melihat adegan ini, satu penghakiman sehari. Dengan cara ini, kita dapat menghilangkan ketakutan banyak orang dengan lebih baik terhadap ras alien di Istana Surgawi. Ledakan, kekuatan umat manusia melonjak, seperti sungai yang dahsyat. Para dewa, hari ini yang menghakimi ras alien, umat manusia telah mengantarkan gelombang besar. Setelah Yun Hao kembali ke Istana Kaisar Manusia, dia segera menjalankan Sutra Kaisar Manusia, dan jalan Kaisar Manusia yang ada dalam kegelapan membentang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hari berlalu, panjang Renhuang Avenue lebih dari 2000 zang. Renhuang Avenue memiliki total 10 lantai. Yun Hao sekarang telah membuka lapisan ketiga. Dia memiliki kekuatan yang semakin manusiawi, dan dia lebih nyaman menggunakan kekuatan manusiawi. Ketika kecepatan pembukaan Human Emperor Avenue melambat, Yun Hao memasuki ruang monumen ilahi untuk menyelidiki buku misterius itu. Buka halaman pertama. Benar saja. Potret makhluk hidup dari klan perak menjadi lebih konkret, dan dalam potret tersebut, cahaya perak didistribusikan secara merata dan sangat lengkap. Yun Hao menatap potret itu sejenak. Telapak tangannya tiba-tiba menekan potret itu. Mutasi mendadak. Potretnya bergetar. Ledakan, ledakan. Massa energi yang sangat besar, seolah-olah akan keluar dari potret, hendak mengebor telapak tangan Yun Hao. Telapak tangan Yun Hao terkait erat dengan potret. Saat ini, bahkan jika dia ingin mengambil telapak tangannya kembali, dia tidak bisa mengambilnya kembali. Putri takdir di samping sangat gugup, khawatir Yun Hao akan mengalami kecelakaan, dan tepat ketika dia hendak membantu, Yun Hao berbicara, "Tidak apa-apa." Sekitar setengah jam berlalu, potret itu akhirnya berhenti bergetar. Meskipun cahaya perak dalam potret masih ada, melihat potret ini lagi, ia telah kehilangan rasa gambar 3 dimensi yang hidup. Yun Hao menatap potret itu dan berpikir keras. Putri takdir memandang Yun Hao, tampak cemas, dan berkata, "Ini apa yang baru saja terjadi?" Yun Hao menarik pandangannya menatap potret itu, menarik napas dalam-dalam, ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya, dan berkata, "Kamu bisa melihatnya dengan melihatnya." Saat berikutnya, kecemerlangan perak mekar dari tubuh Yun Hao. Rambutnya, kulitnya, berubah menjadi perak sepenuhnya. Dengan klan perak tidak ada perbedaan sama sekali. Putri takdir tercengang. Yun Hao, yang merupakan kaisar rakyat, telah menjadi klan perak. Ini luar biasa. Putri takdir bahkan lebih gugup. Yun Hao, jangan khawatir. Ini hanya sementara. Anda dapat memahami bahwa saya memiliki bakat klan perak melalui potret di buku ini. Sekarang dia memiliki tubuh, kekuatan, dan pertahanan klan perak. Saat dia berbicara, cahaya perak di tubuh Yun Hao menghilang dan kembali ke penampilan aslinya. Telapak tangannya terangkat. Sebuah tanda rune perak melayang keluar dari telapak tangannya. Buku ini, kamu dapat mengekstrak bakat klan perak. Meskipun dia telah melihat fakta, nada suara putri takdir masih penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Yun Hao mengangguk, mengekstraksi bakat seharusnya hanya menjadi salah satu fungsinya. Saya selalu merasa ada rahasia dalam lukisan ini. Yun Hao melihat lukisan itu lagi. Meskipun lukisan ini telah kehilangan gambar 3 dimensi yang hidup, masih ada asal-usul kehidupan lengkap dari makhluk klan perak. Ini adalah sumber kehidupan dari tubuh 1 dewa klan perak dan 3,5 dewa klan perak. Individu-individu dari ras manapun, yang sumber kehidupannya, tidak boleh mewakili ras ini, karena akan ada cacat dari satu atau lain jenis, dan mereka tidak dapat disempurnakan. Seorang dewa klan perak, meskipun akan ada relatif sedikit cacat, masih akan ada. Oleh karena itu, buku misterius ini menyerap asal-usul kehidupan para dewa perak,
ditambah asal-usul kehidupan dari 3,5 dewa perak, membentuk pelengkap, sehingga ada asal-usul kehidupan perak yang lengkap. Putri Takdir, buku ini masih sangat tebal. Apakah itu berarti bahwa di masa depan, Anda dapat menyerap sumber kehidupan ras lain, dan kemudian mengekstrak bakat ras lain? Yun Hao mengangguk, mungkin. Itu saja. Ketika dia mengatakan ini, ekspresinya menjadi sangat rumit. Jika itu masalahnya, buku ini, itu benar-benar menakutkan. Semua ras di alam atas bersaing untuk supremasi. Jika buku ini dapat mengumpulkan sumber kehidupan semua ras, bukankah itu berarti? Bisakah Anda memiliki bakat dari semua ras? Bakat klan perak bukanlah apa-apa. Yun Hao bahkan tidak menyukainya dan tidak bisa meremehkannya. Karena, metode penciptaan primordial mengolah tubuh fisik untuk menjadi dewa, dan tubuh fisiknya lebih kuat dari tubuh fisik klan perak. Termasuk bakat kecepatan klan bulu, serta bakat tersembunyi dari klan bayangan, Yun Hao tidak bisa meremehkannya. Bisa. Klan perak, klan bulu, dan klan bayangan semuanya hanyalah ras terendah di antara ras alam atas. Bakat yang dimiliki oleh klan yang benar-benar kuat itu pasti sangat menakutkan. Harta karun mesin surgawi, ini sangat mesum. Dengan harta karun yang begitu berat hilang, Yun Hao merasa bahwa lain kali pria Dao mesin surgawi muncul kembali, ini akan benar-benar gila. Berapa tingkat harta karun buku Heavenly Machines Daeren ini? Jika benar-benar seperti yang dibayangkan Yun Hao, buku ini dapat mengekstrak bakat semua ras di alam atas. Hal seperti itu dapat menyebabkan semua ras di alam atas gelisah, dan itu akan menyebabkan perang semua ras. Yun Hao sekali lagi mengaktifkan tanda yang melambangkan bakat klan perak. Pita perak menutupi seluruh tubuhnya lagi. 1 jam penuh berlalu. Pita perak yang menutupi tubuh Yun Hao menghilang saat ini. Tanda perak masih ada, tapi redup. Dengan kata lain, ini bukan barang habis pakai satu kali. Seperti benih kekuatan supernaturalnya, hanya perlu diisi ulang dengan energi untuk mengaktifkan kembali bakat perak di jejak ini. Energi semacam ini jelas bukan elemen pedang Yun Hao, ki dan darah, dan kekuatan spiritual, termasuk kekuatan manusiawi, tidak dapat digunakan untuk mengisi kembali jejak. Yun Hao curiga bahwa sumber energi harus menjadi sumber kehidupan klan perak. Jika Anda ingin mengaktifkan kembali simbol ini, Anda harus membunuh klan perak. Setelah meraba-raba, saya belajar sedikit tentang buku misterius ini. Tidak ada cara untuk terus mencoba sekarang, karena tidak ada makhluk perak untuk membunuhnya untuk saat ini. Depan, Yun Hao berkultivasi secara normal setiap hari, menggabungkan sutra kaisar manusia dengan teknik penciptaan primal. Efek pemurnian tubuh fisik dengan cara ini cukup menakjubkan, dan tubuh suci tingkat atas terus meningkat menuju tingkat tubuh suci penyempurnaan tingkat atas. Tubuh suci tingkat atas sebenarnya setara dengan kultivasi alam kaisar, dan Yun Hao sudah dapat menekan kaisar agung manapun dengan kekuatan alam kaisar. Tanpa mengandalkan umat manusia dan gulungan galaksi, hampir tidak ada harapan untuk berurusan dengan keberadaan yang telah menempuh jarak yang agak jauh menuju alam ilahi. Setelah dipromosikan ke tubuh suci tingkat atas, itu setara dengan mencapai kultivasi kaisar agung, dan pada saat itu, bahkan tanpa bantuan umat manusia dan kekuatan gulungan sungai bintang, dia dapat menekan para dewa. Jika tingkat tertinggi dari tubuh suci disempurnakan, itu pasti akan bisa membantai para dewa, dan tubuh suci penyempurnaan tingkat atas, dikombinasikan dengan umat manusia dan gulungan galaksi. Ini adalah alat tawar-menawar nyata bagi Yun Hao untuk menyatakan perang terhadap istana surgawi. 2 arah. Pegang dengan kedua tangan, dan keraslah dengan kedua tangan. Dan setiap hari, Yun Hao akan meluangkan sedikit waktu untuk menilai setengah dewa dari ras alien di pintu istana kaisar manusia. Efek dari ini sangat jelas. Setiap kali Yun Hao menilai setengah dewa alien, sejumlah besar teran akan datang dan melihatnya membunuh setengah dewa alien. Di hati orang-orang, ketakutan akan istana surgawi dan ras alien telah terhapus sedikit demi sedikit. Dan para dewa yang membunuh klan bulu dan klan bayangan juga akan memiliki sumber kehidupan milik klan bulu dan klan bayangan, yang akan diserap oleh buku misterius itu. Buku misterius itu membuka halaman kedua, dan halaman ketiga menunjukkan lebih banyak potret klan bulu dan klan bayangan. Namun, asal-usul kehidupan ketiga dewa itu disatukan, dan tidak mungkin untuk menyatukan sumber kehidupan yang lengkap. Berdengung.
Sama seperti Yun Hao telah menilai setengah dewa terakhir dari ras alien Istana Surgawi dan hendak kembali ke ruang kultivasi. Tiba-tiba, gelombang khusus menyebar dari arah ruang kultivasi tempat Luo Qingtian berada. Sosok Yun Hao melintas, dan dia datang ke ruang kultivasi Luo Qingtian dalam sekejap. Dia berinisiatif untuk melepaskan napasnya dan tidak memasuki ruang kultivasi tanpa izin. Karena, Luo Qingtian berada dalam periode yang sangat kritis. Dan jika dia tiba-tiba terganggu oleh beberapa faktor eksternal, kultivasinya dapat menyebabkan konsekuensi serius. Ledakan, pintu ruang kultivasi perlahan terbuka. Baru saat itulah Yun Hao menghindar ke dalamnya. Pada saat ini, tubuh Luo Qingtian melonjak dengan aura ilahi yang sangat kuat. Kekuatan milik para dewa berfluktuasi sangat keras, seperti lautan yang mendidih. Luo Qingtian membuka matanya, menatap Yun Hao yang masuk, sedikit mengernyit, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Ini hanya setengah langkah terakhir, tetapi sulit untuk melangkah keluar. Saya selalu merasa ada sesuatu yang hilang, tetapi saya tidak tahu apa yang hilang." Teran surgawi, dalam tahun-tahun yang panjang, tidak pernah ada keberadaan tingkat dewa. Oleh karena itu, akibatnya, umat manusia di Cakrawala telah kehilangan warisannya tentang bagaimana menjadi dewa. Warisan semacam ini tidak mengacu pada seni bela diri tetap, tetapi untuk mengalami, tidak ada yang pernah menjadi dewa, maka mereka tidak memiliki pengalaman menjadi dewa sama sekali. Sebelumnya, Luo Qingtian dan mereka memiliki akumulasi yang tak tertandingi. Setelah Yun Hao membantu mereka melepaskan belenggu runik di tubuh mereka dengan kekuatan manusiawi, alam mereka telah meningkat pesat, dan momentumnya seperti bambu. Tetapi ketika sampai pada gemetar terakhir ini, tidak mungkin lagi terburu-buru maju dengan latar belakang. Yun Hao berpikir sejenak, kilatan melintas di matanya, dan berkata, tanpa bimbingan pengalaman para pendahulu yang menjadi dewa, maka gunakan tekanan untuk mendorong langkah terakhir ini. Ketika Luo Qingtian mendengar ini, ujung tajam yang tak tertandingi tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Bisa, tidak ada tempat untuk mengayunkan tepi. Dengan kekuatannya saat ini, dia ingin. Hanya dewa sejati yang bisa memberinya tekanan ini. Tapi untuk saat ini, para dewa ras alien dari Istana Surgawi tidak turun ke alam surgawi. Dan hari itu, Taois juga berganti kulit dan menghilang. Tentu saja, bahkan jika Taois Tianji tidak bersembunyi dan berganti kulit, Yun Hao tidak akan membiarkan Luo Qingtian memperlakukan Taois Tianji sebagai tekanan untuk mempromosikannya menjadi dewa. Jika beberapa tekanannya terlalu banyak, maka itu tidak mendorong, tetapi langsung menghancurkan. Taois mesin surgawi adalah keberadaan yang menakutkan. Tunggu, akan ada kesempatan, kamu siap? Kata Yun Hao. Ruang monumen, dalam. Kucing liar yang gemuk, yang telah menumbuhkan kembali rambutnya yang putih halus dan halus, berbaring di atas awan kabut, menyipitkan mata dan dengan nyaman menggigit ikan kering kecil. Kepala Yun Nian bertumpu pada tubuh lembut kucing yang sunyi, menutupi wajahnya dengan sebuah buku yang penuh dengan kata-kata peninggalan abadi, dan dia tertidur. Wasiat di platform batu. Seberkas cahaya menyapu keluar dari platform batu. Awan yang melayang di udara menghilang. Kucing liar dan Yun Nian jatuh pada saat yang sama. Kucing liar. Ben Meo sangat galak, jangan sombong dengan batu itu. Saat dia berbicara, dia memamerkan giginya. Yun Nian juga menyilangkan pinggangnya dengan marah. Saudara Si, kamu terlalu berlebihan. Aku membaca dan membaca, kamu benar-benar membuatku bergulat, bersenandung, aku marah. Aku memutuskan untuk tidak membaca dan membaca selama beberapa hari ke depan. Surat, wasiat di platform batu. Kucing liar, biarkan aku keluar, jangan masuk lagi. Sejak kucing liar datang, Yun Nian telah bermain dengan kucing liar setiap hari, atau tidur malas di atas kucing liar, dan platform batu akan meledak. Jangan menjadi anak kucing yang galak, luka anak kucing pas, kita harus lembut dengan anak kucing. Yun Nian memeluk kucing liar itu seperti kakak perempuan. Kucing liar, itu tergerak. Yun Nian, anak kucing, kamu terlalu gemuk. Jika kamu gemuk, aku tidak akan bisa memelukmu. Kucing liar yang bergerak. Wasiat di platform batu, mulai hari ini dan seterusnya, kucing liar hanya bisa masuk dan bermain denganmu selama 1 jam sehari. Yun Nian, tidak, tanpa ditemani saya, anak kucing itu akan sangat kesepian. Jika tidak berhasil, itu harus berhasil. Suara yang datang dari platform batu sangat tegas. Tidak bisa terus seperti ini. Itu harus ketat. Jika tidak,
Yun Nian tidak akan berniat membaca dan membaca sama sekali. Yang ingin saya lakukan hanyalah bersenang-senang sebisa. Saat berikutnya, sempalan kekuatan lain meletus dari platform batu, secara paksa mengusir kucing liar yang dipegang Yun Nian di pelukannya. Yun Nian, Kakashi, kamu tidak menyakitiku sama sekali. Si Tai, membaca, melek huruf, kamu harus belajar 10 kata hari ini. Sebelumnya, Yun Nian diminta untuk belajar 100 kata sehari. Tapi setelah waktu ini, si Tai menyerah. Yun Nian dapat belajar 10 kata sehari, yang sudah menjadi persyaratan tertinggi bagi Yun Nian. Bahkan terasa, garis bawah mereka akan terus rusak. Yun Nian sangat pintar, tapi saya hanya tidak suka membaca dan menulis. Si Tai juga sakit kepala. Sisi lain, kucing liar itu baru saja dikirim oleh kekuatan platform batu. Yun Hao menyadarinya dan segera memasuki ruang monumen ilahi. Melihat kucing liar itu dikembalikan ke keadaan semula, hati yang menggantung akhirnya mendarat. Kucing liar itu melambaikan cakarnya ke arah Yun Hao dengan tenang, dan berkata, lihat dirimu seperti ini, apa yang bisa dilakukan Ben Meo? Ben Meo kuat, maha kuasa, datang dan datang, Ben Meo akan berbagi rahasia besar denganmu. Hei, Meong ini menemukan api. Dao Huo. Ketika Yun Hao mendengar dua kata ini, matanya langsung menjadi jauh lebih cerah. Ini adalah api langit dan bumi nomor 1. Dao Fire sangat misterius, seolah-olah tidak ada sama sekali. Selama berabad-abad, hanya ki api Dao yang muncul di alam surgawi. Segumpal api sangat berharga. Api yang berada di belakang 10 api langit dan bumi bahkan tidak sebagus gumpalan api. Yun Hao baru saja datang ke Zhongzhou sebelumnya, dan dia pernah berpartisipasi dalam Danbi sekali, dan dia mendapat gumpalan api. Jangan melihat segel api Taiyannya, yang memadukan beberapa api dan memiliki kekuatan super, tetapi gumpalan ki api itu masih membawa banyak peningkatan pada segel api Taiyannya. Bisa dibayangkan betapa istimewa dan kuatnya Dao Fire. Kucing liar itu menyipitkan mata dan berkata, tahukah kamu mengapa Ben Meo terluka parah setelah bertarung dengan tua Taois mesin surgawi terakhir kali? Api Dao? Yun Hao bertanya secara retoris. Kucing liar itu mengangguk, benar, tua itu mendapatkan api Dao, tetapi hanya setengah dari api Dao. Kamu membuka bentuk ketiga, yang setara dengan kekuatan para dewa, dan setengah dari api Dao dapat membakarmu dengan sangat parah. Kucing liar, hehe. Bagaimana menurutmu, Yun Hao? Kucing liar, Ben Meo membuka bentuk keempat saat itu. Yun Hao bahkan lebih terkejut. Pertama-tama, saya terkejut bahwa kucing liar itu mampu mengendalikan kekuatan bentuk keempat, yang pasti di luar kekuatan para dewa. Dan kemudian ada kengerian yang mengejutkan Dao Huo. Setengah dari api Dao hampir membakar kucing terpencil yang membuka bentuk keempat. Tentu saja, Yun Hao juga tahu bahwa alasan mengapa Dao Huo bisa begitu kuat juga terkait dengan mesin surgawi. Kekuatan orang-orang Dao mesin surgawi cukup kuat untuk membuat kekuatan api Dao semakin menakutkan. Tapi ini masih tidak bisa menyembunyikan kekuatan Dao Huo. Misalnya, dengan segel api Taiyan Yun Hao saat ini, bahkan jika dia didesak oleh orang-orang Dao mesin surgawi, diperkirakan itu tidak akan dapat menyebabkan kematian sedikit pun pada bentuk ketiga kucing liar, apalagi bentuk keempat kucing liar, itu hampir sama dengan memanggang api untuk kucing liar. Pada dasarnya, api Dao ini adalah nyala api yang dapat membakar di luar keberadaan dewa. Kucing liar, jika Ben Meo tidak ingin dibakar saat itu, dia secara alami punya cara lain. Tapi Ben Meo sengaja dibakar oleh tua itu, dan tua itu menggunakan api untuk membakar Meong, yang mau tidak mau meninggalkan sejumlah besar jejak api Dao di tubuh Meong. Setelah Ben Meo menyingkirkan tua itu, dia bergegas kembali ke Zhongzhou dalam perjalanan, dan menggunakan jejak api Dao yang tersisa di tubuhnya untuk menangkap lokasi separuh lainnya dari api Dao. Lagi pula, kamu juga suka bermain api, Ben Meo hanya berpikir, memberimu setengah dari api kembali untuk bermain. Mendengar ini, ekspresi rumit muncul di wajah Yun Hao. Kucing liar yang membuka bentuk keempat hampir terbakar sampai mati, tetapi ternyata menemukan separuh lainnya dari api Dao untuknya. Petunjuk, ini dipertaruhkan oleh kucing liar dengan nyawanya sebagai gantinya. Tapi Yun Hao masih ragu. Kamu dapat menemukan setengah sisa api Dao melalui jejak yang tersisa di tubuhmu, dan manusia Dao mesin surgawi mendapatkan setengah dari api Dao. Maka dia seharusnya bisa menemukan separuh lainnya dari api Dao. Kucing
Liar, hehehe, tua itu seharusnya tidak mengetahuinya. Meong ini adalah bakat. Kamu telah membangkitkan bakat baru? Yun Hao cukup terkejut. Kucing liar, benar, Ben Meong masih memiliki bakat berburu harta karun. Bahkan jika Anda tidak melakukan meong perdamaian, jangan melakukan meong pertempuran, Anda juga bisa melakukan meong keberuntungan. Meong ini sangat kuat. Meong ini maha kuasa. Anda tidak mengerti meong ini. Hei, tetapi meong ini juga sangat bermasalah. Semakin besar kemampuannya, semakin besar tanggung jawabnya. Yun Hao, kucing liar, oke, izinkan saya memberitahu Anda lokasi spesifiknya. Lokasi itu harus berada di persimpangan alam cakrawala dan alam atas, jadi jika Anda ingin pergi, Anda mungkin harus melewati istana surgawi. Lagi pula, istana surgawi dibangun di sana. Mendengar ini, Yun Hao, jika saya tidak salah, orang-orang Dao mesin surgawi juga harus tahu area di mana setengah dari api Dao berada. Tetapi dia tidak pergi, karena terlalu dekat dengan alam atas, dan jika dia pergi, kekuatan alam atas akan secara paksa memanggilnya. Kucing liar. _2_2. Itu bukan urusanku. Petunjuk yang diberikan oleh kucing liar itu penting dan penting. Tapi, tidak masalah, dan itu tidak masalah sama sekali. Karena, saat ini, umat manusia tidak memiliki syarat untuk membunuh istana surgawi. Selain itu, sulit untuk mencapai istana surgawi. Para dewa istana surgawi dan ras lain membutuhkan jalan untuk turun ke alam surgawi. Jika Changji ingin pergi ke istana surgawi, itu juga membutuhkan lorong. Jika tidak, terbang tinggi ke langit. Itu tidak akan dapat menemukan istana surgawi apapun yang terjadi. Yun Hao membunuh istana surgawi di kehidupan sebelumnya, dan dia membunuh sepanjang jalan dari jalan istana surgawi. Masalah, ini hanya bisa ditunda untuk saat ini, dan saya tidak memikirkannya lagi. Sekarang bukan waktunya. Yun Hao memandang kucing liar itu, bagaimana kekuatanmu pulih? Meskipun kucing yang sunyi terlihat sangat aktif, napasnya masih belum cukup stabil, dan karena sifat khusus dari kehidupan binatang buas yang sunyi itu, Yun Hao tidak dapat menilai apa situasi spesifik kucing yang sunyi itu. Wild Jet tidak mungkin mengandalkan Ben Meo untuk bertarung. Yun Hao, kalau begitu kamu bisa membantuku menemani Nianer lebih banyak. Untuk putrinya yang berharga, hati Yun Hao penuh dengan hutang budi dan rasa bersalah. Dia telah terlalu menderita. Setelah diselamatkan, karena ancaman dari Taois mesin surgawi ini, dia telah tinggal di ruang monumen ilahi untuk membaca dan menulis, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk bermain jika dia mau. Kucing liar itu melambaikan cakarnya dan berkata, "Aku di dalamnya, karena aku terlalu rajin, menyebabkan putrimu juga bekerja keras, dan saudara Si merasa tidak baik bekerja terlalu keras, jadi dia membiarkan Ben Meo keluar, dan dia hanya diizinkan masuk selama 1 jam setiap hari." Berbicara tentang ini, kucing liar itu menghela nafas, apakah salah untuk rajin dan rajin? Bisakah ini juga disalahkan pada Ben Meo? Meong Ami, batu itu bukan batu yang bagus. Yun Hao. Dia mungkin menebak apa yang sedang terjadi. Bayi perempuan yang tidak ingin membaca dan menulis, tinggal bersama pria kucing liar yang lelah, dan diperkirakan wasiat di platform batu akan meledak, sehingga kucing liar itu dikeluarkan. Kalau begitu ketika kamu masuk ke dalam setiap hari, bantu aku menemani Nianer, dan ketika kamu di luar, temani Putri Takdir. Putri Takdir sangat tertekan karena urusan kaisar generasi sebelumnya, dan kucing yang sunyi memiliki atribut penyembuhan padanya, yang seharusnya dapat memberikan hasil yang baik. Setelah mengatur urusan kucing liar, ada sedikit kemanusiaan. Yun Hao membuka jalan kaisar manusia. Renhuang Avenue, hari ini telah mencapai panjang 2.700 zang. Dalam beberapa hari terakhir, kohesi umat manusia sangat cepat, dan efisiensi pengembangan People's Emperor Avenue juga jelas. Di tengah jalan kaisar, proyeksi milik Di Fei dan Chang Yao berangsur-angsur menjadi jelas. Setiap hari, pada waktu yang ditentukan, mereka akan melaporkan kepada Yun Hao tentang situasi pergi berkelahi. Kakak, tanah suci di Xinjiang Selatan telah dihancurkan, tetapi masih ada beberapa sisa-sisa kejahatan yang telah melarikan diri. Chang Yao dan saya akan meluncurkan putaran operasi pembersihan di Xinjiang Selatan untuk membasmi semua pengkhianat. Sosok Di Fei berbicara. Yun Hao mengangguk. Oke, kalian hati-hati, tidak peduli jam berapa sekarang, kamu tidak bisa ceroboh. Iya, akhir pembekalan di sini. Ming Sun yang pergi ke wilayah barat, proyeksinya juga menjadi jelas di Human Emperor Avenue.
Kaisar Qi, wilayah barat telah menemukan jalan yang stabil ke Istana Surgawi, dan dewa asing telah turun, tolong kirim bala bantuan dengan cepat. Ming Sun sangat gugup, dan pidatonya cepat. Jalan yang stabil ke Istana Surgawi telah muncul di wilayah barat, dan para dewa telah menyelesaikan penurunan mereka. Mendengar berita ini, Yun Hao langsung mengerutkan kening. Sekarang dewa telah turun, kemudian akan ada dewa yang datang berikutnya. Para dewa yang turun hanya perlu tinggal di sebelah jalan Istana Surgawi, dan kera iblis dunia campuran dan Ming Sun tidak akan dapat menghancurkan jalan Istana Surgawi sama sekali. Para dewa ras alien di Istana Surgawi akan datang dengan lancar, membawa bencana mengerikan ke alam surgawi. Itu harus dihentikan. Yun Hao tidak peduli tentang hal lain, dan segera memberitahu Luo Qingtian. Kebetulan Luo Qingtian sekarang sangat membutuhkan tekanan dari para dewa untuk mendorongnya ke langkah terakhir menjadi dewa. Situasi di wilayah barat sangat tegang. Yun Hao dan yang lainnya tiba lebih awal, mungkin tidak akan ada roh ilahi Istana Surgawi kedua yang datang. Seorang dewa Istana Surgawi masih bisa menyelesaikannya. Jika dua dari mereka menjadi, situasinya akan benar-benar di luar kendali. Beberapa hari kemudian, Yun Hao dan Luo Qingtian tiba di wilayah barat. Wilayah barat adalah wilayah pagoda 10.000 Buddha. Di seluruh wilayah barat, kuil Buddha dapat dilihat di mana-mana. Buddhisme adalah arus utama wilayah barat. Yun Hao selalu berhubungan dengan Ming Sun melalui kekuatan kemanusiaan. Saya sudah tahu banyak tentang situasi jalan Istana Surgawi itu. Dewa-dewa klan Yulah yang telah turun, dan ada sejumlah besar setengah dewa dari Istana Surgawi, dan dewa kedua dari Istana Surgawi belum mulai turun. Tetapi seharusnya dalam 2 hari ke depan, dan itu akan datang. Tidak peduli seberapa stabil jalan Istana Surgawi, setelah kekuatan membawa dewa turun, akan ada fluktuasi, dan akan memakan waktu cukup lama untuk memulihkan stabilitas. Pada hari-hari ini, kera iblis dari dunia campuran dan Ming Sun mencoba menyerang berkali-kali, tetapi tidak hanya tidak berhasil, tetapi keduanya terluka parah oleh para dewa klan Yu. Karena kenyataan bahwa jalan Istana Surgawi telah terputus beberapa kali, pembangkit tenaga listrik asing yang telah turun ini semuanya menjaga jalan Istana Surgawi, dan mereka sama sekali tidak mengejar dan membunuh kera iblis dan Ming Sun, takut mereka akan jatuh ke dalam rencana umat manusia untuk mengalihkan harimau dari gunung, mengakibatkan kehancuran lorong stabil ini lagi. Sebaliknya, jika dewa klan Yu ingin memburu dan membunuh kera iblis dan Ming Sun, mereka pasti akan mati. Sekarang, kera iblis dari dunia campuran dan Ming Sun semuanya tersembunyi di kuil Buddha kecil untuk disembuhkan, menunggu kedatangan Yun Hao. Dan Raja Buddha dari pagoda 10.000 Buddha atas perintah para dewa klan Yu untuk mencari keberadaan kera iblis dan Ming Sun di dunia campuran. Setelah Yun Hao dan Luo Qingtian memasuki ranah wilayah barat, mereka tidak segera bergegas ke arah di mana jalan Istana Surgawi berada. Anda harus bertemu dengan kera iblis dan Ming Sun terlebih dahulu. Begitu perang besar pecah, bahkan jika mereka berdua tidak dapat berurusan dengan dewa-dewa klan Yu, mereka masih merupakan kekuatan tempur yang penting untuk menghadapi para dewa Istana Surgawi. Pegunungan, yang dalam, kuil kuno. Seorang biksu tua kurus dengan jubah lusuh membawa 2 mangkuk rebusan dan obat-obatan ke kera iblis dan Ming Sun dari dunia campuran. 2 donor, luka-lukamu berasal dari dewa-dewa dari ras yang berbeda, dan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah resep Buddha kuno yang dapat memperkuat vitalitas fisikmu. Kera iblis dari dunia campuran dan Ming Sun mengambil rebusan dan meminum semuanya. Di antara para pembudidaya Buddha di wilayah barat, Anda adalah orang baik. Anda benar-benar berbeda dari keledai botak di pagoda 10.000 Buddha, dan saya dapat melihat bahwa Anda setidaknya seorang kultivator tingkat Buddha. Mengapa Anda tidak mau berdiri? Ming Sun menatap biksu tua kurus di depannya dan berkata, Guru Buddha yang disebutkan oleh para pembudidaya Buddha setara dengan kaisar umat manusia. Yang ini, di wilayah barat, sudah menjadi orang kuat yang berdiri di tingkat atas kekuatan kultivasi Buddha. Biksu tua kurus itu melipat tangannya, menghela nafas, dan melafalkan nama Buddha di mulutnya. Saat itulah itu terjadi. Ledakan, kekuatan badai melonjak dari segala arah. Dalam sekejap, kuil kuno yang terletak jauh di pegunungan, ini dikelilingi oleh sekelompok biksu yang memancarkan aura yang kuat. Sial, keledai botak dari pagoda 10.000 Buddha ada di sini. Kera iblis dari dunia campuran memarahi dengan marah dan meraih tombak artefak yang diberikan Yun Hao padanya.
Meskipun dia lebih suka menggunakan batang besi, tapi tombak bisa digunakan sama seperti batang besi. Bagaimanapun, artefak itu lebih kuat dari batang besi hitamnya yang besar. Ming Sun juga mengepalkan pisau panjangnya. Di tubuh mereka, ada sisa-sisa kekuatan Dewa Klan Yu, dan luka mereka serius, kekuatan tempur mereka anjlok, dan situasi mereka saat ini kritis. Dua donor, aku akan menahan mereka sebentar, kalian pergi dulu. Biksu tua kurus itu berkata, dan saat berikutnya, tubuhnya mekar dengan cahaya Buddha yang tak terukur, dan sosoknya terbang. Yang benar, lautan kepahitan tidak terbatas, dan berbalik adalah pantai. Biksu tua kurus itu memandang biksu yang memimpin dan berkata, "Orang, ini adalah penguasa Buddha dari pagoda 10.000 Buddha, dan nama dharmanya adalah Zenyi. Kembali ke pantai, kakak senior, menurutmu apa yang akan aku ambil kembali?" Kaisar manusia, hari ini Yun Hao adalah mantan kaisar pedang. Dia kembali, apakah dia akan membiarkanku pergi? Yang Tianhua sudah mati, penguasa suci hutan belantara timur dan penguasa suci laut utara juga mati, dan penguasa suci Xinjiang selatan diperkirakan sudah mati. Dia di sini untuk membalas dendam pada kita. Jika bukan karena para dewa istana surgawi, saya khawatir saya akan dibunuh oleh pria yang dikirim oleh Yun Hao, dan bagi saya, berbalik akan menjadi jalan buntu. Penguasa Buddha dari pagoda 10.000 Buddha, Biksu Zenyi, meraung marah dengan ekspresi mengerikan. Biksu tua bernama Kusuan menunjukkan ekspresi rumit di wajahnya dan berkata, "Zenyi, kamu salah saat itu, bertahun-tahun telah berlalu, mengapa kamu masih terobsesi? Apakah Anda harus membuat kesalahan lagi dan lagi? Agama Buddha di wilayah barat adalah semua ras manusia, ini adalah fondasinya. Istana surgawi memenjarakan alam surgawi dan memperbudak umat manusia, dan gerbang Buddha juga harus berdiri bersama umat manusia. Jika Anda terus seperti ini, Anda pasti akan membawa Buddhisme wilayah barat ke bencana." Zenyi tertawa, kakak senior, kekuatan istana surgawi, kamu tidak memahaminya sama sekali. Yun Hao berpikir bahwa jika dia memimpin umat manusia, dia akan dapat menyatakan perang dengan istana surgawi. Dengan melakukan itu, dia memimpin Teran menuju kematian mereka. Aku adalah seorang Buddha dengan welas asih. Sebagai Buddha penguasa pagoda 10.000 Buddha, saya memikul tanggung jawab berat dari Pudu Terans. Selain itu, istana kekaisaran Zongzu telah hilang, tanah suci hutan belantara timur, tanah suci Beihai, dan tanah suci Xinjiang selatan hilang, dan pagoda 10.000 Buddha dapat menjadi satu-satunya juru bicara istana surgawi di Changji. Pada saat itu, cahaya Buddha akan menyinari seluruh langit, dan gerbang Buddha akan mengantarkan kemuliaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di bawah kepemimpinan saya. Anda berkata, apakah saya salah? Tidak. Saya tidak salah. Kamulah yang salah, dan semua orang bodohlah yang ingin menjadi musuh istana surgawi. Biksu Shinichi mengatakan ini, menggunakan seluruh kekuatannya untuk melampiaskan emosinya, dan setelah selesai berbicara, dia tertawa keras, dan aura menakutkan meletus dari tubuhnya. Demigods. Ini adalah kekuatan setengah dewa. Shinichi, kakak senior, adik laki-laki, kamu selalu menolak untuk mematuhiku. Sekarang, kamu harus mematuhiku. Dengan restu dari para dewa istana surgawi, aku telah mematahkan ekstrim kaisar agung dan melangkah ke alam setengah dewa. Cepat dan serahkan dua orang yang menghujat itu, baca bahwa Anda dan saya berada di pintu yang sama, dan saya akan membiarkan Anda hidup. Ekspresi Kusuan serius, tangannya terlipat, dan dalam cahaya Buddha di tubuhnya, momentum yang menentukan meledak. Melihat ini, dia mendengus dingin, karena kamu tidak tahu harus berbuat apa. Maka aku, yang merupakan kakak laki-laki, akan mengirim kamu ke jalan. Saat berikutnya, cahaya Buddha di tubuhnya tiba-tiba dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin, seperti binatang buas. Saat dia hendak bergerak, tiba-tiba, dua sosok, merobek kehampaan, mendarat di depan Biksu Shinichi. Biksu Shinichi memandang mereka berdua dan tampak tercengang. Yun Hao menatapnya dengan dingin dan berkata, "Zenyi, lama tidak bertemu." Dalam sekejap, Shinichi basah oleh keringat dingin di sekujur tubuh. "Anda, kamu." Suaranya tergagap, tidak bisa mengucapkan kalimat yang lengkap. Yun Hao, Yang Tianhua dan mereka semua sudah mati. Giliranmu untuk pergi ke jalan. Penguasa Buddha dari pagoda 10.000 Buddha, Biksu Zenyi, langsung ketakutan dengan kata-kata Yun Hao.
Sejak dia mengetahui bahwa Kaisar Pedang yang telah dikhianati oleh mereka telah menjalani kehidupan kedua, dia ketakutan sepanjang hari, dan hatinya ketakutan. Bahkan sekarang, dia telah diberkati oleh para dewa klan bulu dan memiliki kekuatan setengah dewa. Tetapi ketika Yun Hao muncul di depannya, hatinya langsung ditutupi dengan bayangan kematian. Kaisar Pedang dulunya adalah kaisar manusia. Dia membantai para dewa di Laut Utara. Dia bahkan mencoba 9 dewa dari ras yang berbeda di Zhongzhou. Shinichi tahu betul bahwa dengan kekuatan setengah dewa, jika dia benar-benar ingin melawan Yun Hao, tidak ada keraguan bahwa hanya ada satu cara untuk mati. Melarikan diri. Biksu lain dari pagoda 10.000 Buddha yang dibawa oleh Zenyi tidak peduli, dan mereka tiba-tiba berbalik, ingin melarikan diri. Mati. Yun Hao mendengus dingin. Nasib biksu Shinichi telah berakhir. Luo Qingtian di samping, sosoknya meledak. Hah! Sangat dekat dengan kekuatan para dewa, serta dao pedangnya yang sudah luar biasa. Dia langsung menebas biksu Zenyi ini yang tidak berniat bertarung sampai mati. Paku. Orang-orang. Kaisar manusia, tolong. Biksu. Kuksuan berjalan cepat di depan Yun Hao, memberi hormat, dan berbicara. Namun, jangan menunggu dia selesai. Yun Hao memberi perintah lagi. Tidak ada yang tersisa. Bilah pedang. Luo Qingtian yang dingin dan kejam menebas cahaya dingin yang luas dan tak terbatas dalam sekejap, dan pembangkit tenaga listrik dari pagoda 10.000 Buddha ini seperti master rumput, tanpa sedikit pun kemungkinan perjuangan, dan mereka semua mati di bawah tepi Luo Qingtian. Yun Hao memandangi Suan kering di depannya dan berkata, kamu hanya ingin menjadi perantara untuk mereka? Suan menghela nafas, melipat tangannya, dan berkata, biksu malang itu benar-benar berharap Kaisar dapat memberi mereka kesempatan. Yun Hao, jika saya tidak tiba tepat waktu hari ini, apakah mereka akan memberi Anda kesempatan? Ekspresi Suan rumit, dan dia berkata, biksu malang itu bersedia menanggungnya. Yun Hao mendengus dingin dan berkata, tapi temanku, aku tidak mau menanggungnya. Pada saat ini, kera iblis dan Ming Sun terbang keluar. Kaisar manusia, Tuan Kuksuan bukanlah orang yang berada di sungai yang sama dengan keledai botak di pagoda 10.000 Buddha. Ming Sun membuka mulutnya dan berbicara untuk Kuksuan. Kera iblis dari dunia campuran juga mengangguk dan berkata, jika bukan karena bantuan biksu tua ini, kita mungkin tidak bisa bertahan sampai saat ini. Yun Hao memandang Kuksuan, dan kemudian berkata, nasib kultivasi Buddha di wilayah barat ada di tanganmu. Setelah berbicara, Yun Hao mengayunkan cahaya keemasan manusiawi yang kaya dan mendarat di tubuh kera iblis kekacauan dan Ming Sun. Gunakan kekuatan kemanusiaan untuk membantu mereka menghilangkan kekuatan sisa dewa klan bulu di tubuh mereka. Tanpa sisa-sisa kekuatan dewa klan Yu, luka mereka tidak serius, dan kekuatan tempur mereka langsung dipulihkan. Di jalan istana surgawi, kita harus bergegas. Jika beberapa saat nanti, dewa kedua istana surgawi akan datang, kita harus bergegas. Setelah kekuatan sisa roh ilahi klan bulu di tubuh kera iblis dunia campuran menghilang, dia segera berkata, ayo pergi. Kaisar manusia, biksu malang itu akan ikut denganmu. Biksu Kuksuan membuat keputusan. Baru saja, dia mengerti arti kata-kata Yun Hao. Apakah kultivasi Buddha di wilayah barat dapat terus ada tergantung pada sikap agama Buddha di wilayah barat? Penguasa Buddha dari pagoda 10.000 Buddha, Sinone, sudah meninggal. Dan dia, dari pagoda 10.000 Buddha, adalah murid junior dari Yang Sejati, atau seorang kultivator di tingkat Kaisar Agung. Wilayah barat membutuhkan seseorang yang dapat berdiri dan berbicara atas nama agama Buddha. Jika dia tidak berdiri, kemungkinan gerbang Buddhisme wilayah barat akan terus berdiri di sisi istana surgawi. Kuksuan tahu betul bahwa jika itu masalahnya, Yun Hao pasti akan benar-benar membuat agama Buddha menghilang dari wilayah barat. Jadi, dia membuat keputusan. Dia berdiri, dia ingin mengambil gerbang Buddha dan berdiri di kamp umat manusia. Alasan utama mengapa Yun Hao memberi Kuksuan kesempatan ini dan memberi agama Buddha kesempatan ini didasarkan pada lingkungan keseluruhan wilayah barat. Agama Buddha berada di wilayah barat dan berakar kuat. Konsep Buddha berakar pada jiwa banyak orang di wilayah barat. Ini berbeda dari Zhongzhou, hutan belantara timur, Beihai, dan Xinjiang selatan. Jika Anda benar-benar ingin membunuhnya, saya khawatir Anda harus menumpahkan darah wilayah barat, dan Anda hampir akan membunuh semua teran di wilayah barat. Itu adalah keputusan yang hanya bisa dibuat ketika Anda tidak punya pilihan. Kuksuan bersedia berdiri,
dan Yun Hao bersedia memberinya kesempatan ini. Jalan menuju Istana Surgawi. Para dewa klan bulu duduk bersila, dan bulu putih di tubuh mereka dipenuhi dengan kecemerlangan keilahian. Di sekitar, ada juga sekelompok ras alien dari Istana Surgawi. Di antara mereka, 12,5 dewa, dan sisanya semuanya adalah pembudidaya tingkat kaisar. Di Istana Surgawi, di antara 3 ras alien utama, para dewa bukanlah kubis. Jalan Istana Surgawi telah distabilkan lagi, dan seorang setengah dewa dari klan bulu datang ke dewa dengan ekspresi hormat dan berkata, "Penatua, angkatan kedua telah mulai turun." Roh ilahi klan Yu membuka matanya, mendengus, dan berkata, "Pemborosan pagoda 10.000 Buddha itu, bukankah kamu menemukan 2 orang yang terluka parah olehku?" Setengah dewa klan Yu, belum ada berita, tetapi kecuali mereka meninggalkan wilayah barat, jika tidak, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Para dewa klan Yu mendengus dingin dan berkata, bahkan jika mereka melarikan diri dari wilayah barat, itu tidak berguna. Ketika para dewa klan bayangan datang, biarkan dia tinggal di sini, saya tidak ingin terus duduk di sini. Saya tidak sabar untuk pergi ke Zhongzhou, membunuh istana kaisar manusia, dan menghancurkan semua harapan umat manusia mereka. Setengah dewa klan Yu tampak bersemangat, dan berkata, tetua itu tak terkalahkan. Bunuh Yun Hao, hancurkan umat manusia, dan umat manusia semua akan bersujud di kaki tetua. Para dewa klan Yu sangat membantu pujian ini, dan mereka dalam suasana hati yang baik dan tertawa. Tapi tiba-tiba, tawanya berhenti tiba-tiba. Niat membunuh yang dingin meletus dari tubuhnya. Aku belum pergi mencarimu, kamu masih berani mengambil inisiatif untuk lari kembali untuk mati. Sepertinya kamu benar-benar lelah hidup. Para dewa klan bulu tiba-tiba berteriak. Saat berikutnya, Yun Hao, Luo Qingtian, kera iblis dari dunia campuran, Ming Sun, dan Kusuan meledak dari kehampaan. Semua setengah dewa di sisi ras alien Istana Surgawi, Kaisar Agung, tidak perlu diperintahkan. Mereka segera bubar, dan kemudian mengepung Yun Hao dan mereka. Para dewa klan Yu menatap Yun Hao. Biarkan kamu menjalani kehidupan kedua, dan kamu telah memulai jalan Kaisar Manusia. Kamu benar-benar beruntung. Tapi sayangnya, keberuntungan tidak selalu bersamamu. Temui aku, keberuntungan dan hidupmu akan berakhir bersama. Dia percaya diri. Meskipun Yun Hao membunuh salah satu dewa klan perak, tapi saat itu sangat istimewa. Sebelum para dewa klan perak benar-benar turun, jalan menuju Istana Surgawi terputus, menyebabkan para dewa klan perak ditekan oleh aturan alam surgawi dan tidak dapat meledak dengan kekuatan yang benar-benar milik para dewa. Dia, di sisi lain, berbeda. Dia telah berada di sini selama berhari-hari, mengandalkan teknik ilahi Istana Surgawi, dia tidak akan terganggu oleh aturan surga, dan dia dapat melepaskan kekuatan yang dia miliki sepenuhnya. Saat dewa klan Yu berbicara, tombak muncul di tangannya. Ini adalah senjata ilahi. Matanya menatap lurus ke arah Yun Hao. Adapun Luo Qingtian dan mereka, para dewa klan Yu terlalu malas untuk melihat mereka. Karena dia tahu betul bahwa Yun Hao adalah prioritas utama, dan inti dari ras manusia Cakrawala adalah Yun Hao, yang memimpin umat manusia. Selama Yun Hao mati, ancaman yang ditimbulkan oleh ras manusia alam surgawi terhadap Istana Surgawi akan hilang. Yun Hao melirik Luo Qingtian. Tidak perlu berbicara. Luo Qingtian langsung mengayunkan pedangnya dan menunjuk ke dewa klan Yu. Dalam pertempuran hari ini, para dewa klan bulu adalah miliknya. Apakah Anda bisa menjadi dewa tergantung pada apakah Anda dapat menahan tekanan yang dibawa oleh para dewa klan Yu, dan kemudian mengambil langkah terakhir ke depan dengan tekanan ini. Dan tatapan Yun Hao sudah menatap jalan Istana Surgawi saat ini. Dia sudah memiliki rencana yang sangat bagus di benaknya. Mungkin Anda dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi ke persimpangan Istana Surgawi dan alam atas dan mendapatkan setengah dari api itu. Kematian. Para dewa klan bulu kehilangan kesabaran mereka, kekuatan keilahian meledak, dan sepasang sayap putih di belakang mereka tiba-tiba terbuka, dan kecepatan ekstrim berdampak dan membunuh Yun Hao dan mereka. Luo Qingtian melangkah keluar dan menyapa para dewa klan Yu. Ekspresinya serius, tetapi tidak ada rasa takut, dan tubuhnya penuh dengan niat bertarung yang tinggi. Pertarungan, hari ini, baginya, tidak lebih dari 2 hasil. Entah mati di bawah tekanan dewa ini. Baik dalam tekanan ini, ambil langkah terakhir, menyublim hingga ekstrim, dan naik ke tingkat para dewa. Pedang.
Luo Qingtian menebas cahaya pedang yang perkasa, tetapi dengan mudah dipotong oleh tombak di tangan Dewa Klan Yu, dan tombak menyapu ke arah dada Luo Qingtian, dan Luo Qingtian menyilangkan pedang di depannya. Lonceng, tubuh. Luo Qingtian tiba-tiba dipengaruhi oleh kekuatan besar, dan dia menembak ke belakang, dan seteguk darah menyembur keluar. Tapi dia segera menstabilkan tubuhnya, melangkah ke udara, dan membunuh Dewa Klan Yu lagi. Dewa Klan Yu mendengus dingin, aku tidak bisa melakukannya. Tombak panjang itu meledak dari gerakan membunuh yang kejam dan rumit. Meskipun kekuatan Luo Qingtian tidak sebaik Dewa Klan Yu ini, tetapi dalam hal gerakan, itu benar-benar benar, dan serangan dan pertahanan cincin evolusi jalur pedang yang indah dan kuat menjerat Dewa Klan Yu. Giliran kita, garis bawah X001D garis bawah. Yun Hao mendengus dingin. Tiba-tiba, gulungan galaksi artefak terbuka. Langit berbintang tak terbatas yang diubah oleh cahaya bintang yang luas menembus segalanya dan jatuh ke arah pembangkit tenaga listrik alien istana surgawi lainnya yang hadir. Ledakan, 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 kekuatan artefak meledak. Para dewa dari ras alien istana surgawi, ini semuanya memiliki artefak. Mereka semua sudah tahu bahwa itu Yun Hao memiliki harta karun yang dapat menyegel sejumlah besar setengah dewa. Jadi mereka secara alami mengambil tindakan pencegahan, dan hampir segera setelah gulungan galaksi dibuka, para dewa dari istana surgawi ini mengorbankan artefak di tangan mereka masing-masing. 12 setengah dewa. Itu 12 artefak. Meskipun Galaxy Scroll adalah artefak tingkat atas, kekuatan dan pemahaman Yun Hao tentang Galaxy Scroll menyebabkan dia tidak dapat benar-benar mengerahkan kekuatan Galaxy Scroll. Cahaya, bintang tersebar. Bintang-bintang terguncang. Pada akhirnya, Singhe Scroll hanya berhasil menyegel para dewa dari 4 istana surgawi. 4 di antaranya, semuanya dari klan bulu. Inilah yang sengaja dilakukan Yun Hao. Karena Anda tidak dapat menyegel seluruh kota, itu bertujuan, karena buku misterius itu sudah memiliki asal-usul kehidupan klan perak yang lengkap, dan klan bulu dan klan bayangan juga telah menunjukkan potret di buku, tetapi asal-usulnya tidak cukup lengkap. Yun Hao berencana untuk menyatukan sumber kehidupan klan bulu atau klan bayangan hari ini. Orang-orang dari klan bayangan benar-benar sekelompok hantu, dan bahkan lebih sulit untuk memblokir mereka, jadi Yun Hao langsung memilih klan Yu. Setelah 4 setengah dewa bulu disegel ke dalam gulungan galaksi, di bawah kendali Yun Hao, langit berbintang di gulungan galaksi menaburkan berkas cahaya yang menakutkan, mengunci ke 4 setengah dewa dan membombardir mereka dengan liar. Ledakan. Hah! Kera iblis dari dunia campuran dan Ming Sun semuanya memanfaatkan kekuatan para dewa istana surgawi ini untuk melawan artefak Galaxy Scroll Yun Hao barusan, dan satu putaran serangan pecah dalam sekejap. Tombak kera iblis dari dunia campuran menghancurkan kepala setengah dewa perak. Pisau Ming Sun juga dengan keras membelah bayangan, dan biksu layu itu mekar dengan cahaya Buddha yang tak terukur di sekujur tubuhnya, berevolusi menjadi bayangan Buddha berlengan 1000 yang besar, dan melancarkan serangan sengit pada ras alien istana surgawi tingkat kaisar itu. Hati Yun Hao tergerak, dan kekuatan umat manusia bergegas keluar, bergegas ke tubuh Ming Sun dan Kusuan, memberi mereka berkah kekuatan. Ming Sun, yang telah menghancurkan bayangan, mengantarkan peningkatan kekuatan yang besar, dan dalam sekejap, ribuan pisau ditebas, benar-benar membelah bayangan itu. Hantu patung Buddha berlengan 1000 yang dipadatkan oleh biksu Suan kering jauh lebih kental, dan bahkan sekelompok kaisar alien istana surgawi yang berteriak lagi dan lagi. Meskipun tidak ada berkah manusiawi di tubuh kera iblis dari dunia campuran, dia meraung dan langsung melancarkan kemarahan darah, dan tombak itu hancur dengan keras, dan juga menghancurkan setengah dewa perak yang diledakkan dari kepalanya olehnya. Dari 12 setengah dewa dari istana surgawi alien, Yun Hao mengambil 4 dengan gulungan galaksi, dan kera iblis dunia campuran dan Ming Sun masing-masing membunuh 1, dan dalam sekejap mata, hanya ada 6 yang tersisa. Yun Hao menemukan bahwa bahkan jika itu adalah kera iblis yang kacau dan setengah dewa istana surgawi yang dibunuh oleh Ming Sun, buku misterius itu masih menyerap asal-usul kehidupan yang meluap setelah jatuhnya dewa alien istana surgawi. Bunuh! Brengsek! Kalian semua akan mati! 6 dewa istana surgawi yang tersisa meraung dengan marah. Seorang setengah dewa perak, seorang setengah dewa bayangan, 2 demi 2, sebuah tim, masing-masing menyerang kera iblis kekacauan, Ming Sun, dan Yun Hao. Dunia ranah.
Yun Hao tiba-tiba terungkap, tetapi langsung ke arah biksu Xuan yang kering, dan di dunia alam, ki pedang tak berujung seperti pedang terbang sungguhan meledak dalam sekejap. Kuksuan adalah tata letak penting bagi Yun Hao untuk menstabilkan kultivasi Buddha di wilayah barat, tetapi dia tidak bisa mati. Di dunia alam Yun Hao, ki pedang yang tak terhitung jumlahnya seperti pedang terbang, berevolusi menjadi formasi pedang, dan pembantaian pecah terhadap kelompok kaisar dari ras alien Istana Surgawi. Ras alien Istana Surgawi tingkat kaisar, ini mati, dan ada juga asal-usul kehidupan yang meluap yang diserap oleh buku misterius itu. Dan pikiran untuk peduli dengan tempat lain, biarkan aku mati. Setengah dewa klan perak meraung, dia sudah bergegas ke pendekatan Yun Hao, dan menghancurkan dengan pukulan, di tangannya, dia mengenakan sepasang sarung tangan tinju tingkat artefak, kuat dan luar biasa, dikombinasikan dengan bakat kekuatan klan perak yang mendominasi, momentum pukulan ini sangat menakutkan. Yun Hao berteleportasi dalam satu langkah dan menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Tapi saat bentuknya muncul kembali, bayangan, seperti belatung di tulang tarsal, muncul hampir di punggungnya. Serangan setengah dewa klan. Bayangan, awan bayangan, ini tidak menyebabkan fluktuasi apapun, dan lengan yang terkondensasi dari bayangan menyembul keluar, meraih belati berwarna darah tingkat artefak, dan menusuknya ke arah belakang kepala Yun Hao. Berdengung, cepat seperti mengedipkan mata. Tubuh Yun Hao penuh dengan cahaya keemasan. Tubuh emas abadi. Belati berwarna darah menembus cahaya keemasan dan menembus bagian belakang kepala Yun Hao, tetapi hanya menembus lapisan kulit kepala, dan tidak bisa lagi maju setengah menit, dan tidak bisa menembus tengkorak Yun Hao sama sekali. Para dewa dari klan bayangan merasakan ada sesuatu yang salah, dan ketika mereka hendak mundur ke dalam kehampaan, mereka akan menemukan waktu lain untuk menyerang dan membunuh. Tapi Yun Hao tidak memberinya kesempatan sama sekali. Kekuatan kemanusiaan yang melonjak menghantam bayang-bayang seperti arus deras. Bayangan itu meledak menjadi cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Ledakan. Tinju setengah dewa perak yang mengenakan sarung tangan artefak itu hancur lagi. Tapi Yun Hao tidak peduli sama sekali, membiarkan tinjunya membombardir, dan membawanya dengan keras dengan tubuh emasnya yang abadi. Pedang kaisar manusia di tangannya menebas cahaya pedang manusiawi yang cemerlang dalam sekejap, memutar semua bayangan yang hancur menjadi ketiadaan. Seorang setengah dewa klan bayangan, mati. Setengah dewa klan perak dengan panik mengayunkan tinjunya, dan cetakan tinju yang mengalir dengan kecemerlangan perak padat, menenggelamkan Yun Hao. Yun Hao mengayunkan pedangnya dan menebas, merobek satu demi satu tanda tinju, dan kemudian melangkah keluar dalam satu langkah, menggunakan kekuatan supernatural teleportasinya untuk memperlebar jarak antara dia dan setengah dewa perak. Diikuti oleh cahaya jernih muncul, dan sosok putri takdir terbang keluar. Aku akan menyerahkan ini padamu, hati-hati. Yun Hao menegur. Putri takdir mengangguk, dan kemudian menyerang para dewa klan perak. Dan Yun Hao melintas tubuhnya dan melarikan diri ke gulungan galaksi, mempersiapkan rencana selanjutnya yang akan diluncurkan. Di dalam volume galaksi, para dewa dari 4 klan bulu tersiksa oleh cahaya bintang yang membombardir dengan liar. Setelah Yun Hao memasuki galaksi scroll, dia merangsang kekuatan artefak tingkat atas ini sebanyak mungkin, dan kekuatan cahaya bintang yang jatuh meroket lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. 4 dewa dari klan bulu berteriak tanpa henti. Yun Hao memegang pedang kaisar manusia dan berubah menjadi dewa kematian yang memanen kehidupan, dan dengan sikap tegas, dia membunuh nyawa keempat dewa klan Yu ini. Buku misterius itu menyerap sumber kehidupan yang meluap setelah kematian 4 dewa bulu. Sebelumnya, Yun Hao berada di istana Kaisar Zhongzhou, menghakimi 3,5 dewa klan Yu, dan barusan membunuh sekelompok kaisar dari ras alien di Istana Surgawi, 7 atau 8 di antaranya milik klan Yu. Pada saat ini, ditambah para dewa dari 4 klan Yu, dalam buku-buku misterius, potret yang berasal dari asal-usul kehidupan klan Yu akhirnya disatukan. Telapak tangan, Yun Hao menekan potret asal-usul kehidupan klan Yu. Tiba-tiba, buku misterius itu bergetar. Tanda seperti bulu putih perlahan mengembun di telapak tangan Yun Hao. Bakat klan bulu, ekstraksi berhasil. Hati, Yun Hao tergerak, dan tiba-tiba, nafas kehidupan klan Yu muncul di tubuhnya, dan bulu putih mengebor dari kulitnya, dan punggungnya langsung robek, menumbuhkan sepasang sayap klan Yu. Mencobanya,
Yun Hao segera membubarkan kekuatan jejak bakat klan Yu, dan tubuh fisiknya kembali normal. Dia tidak segera meninggalkan gulungan galaksi, dia tetap berada di dalam gulungan galaksi, memperhatikan situasi di luar. Biksu Kuksuan menggunakan kekuatan patung Buddha berlengan 1000 untuk bertarung melawan 3 kaisar dari ras alien di Istana Surgawi, tetapi dia bertarung sebanding. Yang juga beruntung Yun Hao memberkatinya dengan kekuatan kemanusiaan, dan membunuh sekelompok kaisar dari ras alien Istana Surgawi pada awalnya, yang membantu Biksu Kuksuan mengurangi tekanan. Jika tidak, Biksu Kuksuan akan meninggal sejak lama. Kera iblis dari dunia campuran adalah 1 lawan 2, dan dia tidak ketinggalan sama sekali, dan gaya bertarungnya cukup sengit, dia berhadapan dengan para dewa klan perak, adapun serangan klan bayangan. Kera iblis dunia campuran sama sekali tidak sama, dan kera iblis dunia campuran setelah marah dan berdarah tampaknya tidak takut sakit sama sekali. Kerugian. Ming Sun jelas. Bagaimanapun, kekuatan Ming Sun tidak sebaik kera iblis dari dunia campuran. Bahkan jika Yun Hao memberkati kekuatan kemanusiaan padanya, dia sangat sulit untuk bertarung dengan 1 lawan 2. Di pihak Daughter of Destiny, dia hanya perlu berurusan dengan setengah dewa dari klan perak, tetapi dia setara, dan tidak akan ada masalah untuk saat ini. Yang paling kritis, ini adalah pertempuran antara Luo Qingtian dan para dewa klan bulu. Hanya dalam beberapa saat konfrontasi, Luo Qingtian sudah berlumuran darah, perutnya robek, dan ada lubang menggelegak di bahu kirinya. Dia jauh lebih dekat dengan Tuhan. Tapi bagaimanapun juga, itu tidak sebaik Tuhan. Ekspresi Yun Hao serius, tetapi dia tidak membantu. Sekarang Luo Qingtian berada di bawah tekanan yang luar biasa, dan apakah dia dapat mengubah tekanan ini menjadi kekuatan pendorong untuk mendorongnya maju dan mengambil langkah terakhir sepenuhnya terserah dia. Bantuan, apapun akan menyebabkan dia gagal. Yun Hao memperhatikan medan perang dan mulai memusatkan kekuatan kemanusiaannya, dan memberkati Ming Sun dengan seluruh kekuatannya untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Tekanan. Ming Sun turun tajam. Sisi lain, Dewa Klan Yu tiba-tiba berteriak dengan marah, dan tombak panjang itu tersapu, mengangkat Luo Qingtian pergi, dan kemudian sosok Dewa Klan Yu menembak dengan ganas, bergegas ke sungai panjang langit berbintang yang tergantung di langit yang rusak. Hancurkan untukku. Dewa bulu meraung, dan tombak itu ditebang. Galaksi itu terkoyak. Dia ingin menyelamatkan 4,5 dewa dari klan bulu mereka yang terjebak oleh Yun Hao. Selama ke-4,5 dewa dari klan bulu ini dibebaskan, maka seluruh medan perang akan sepenuhnya dikembalikan ke kendali Istana Surgawi. Tentu saja, galaksi itu terkoyak, dan Yun Hao melakukannya dengan sengaja. Jika tidak, bahkan jika dia tidak bisa meledak dengan kekuatan gulungan sungai bintang, artefak tingkat atas ini ditempatkan di depan Dewa Klan Yu, dan dia tidak bisa membaginya tidak peduli bagaimana dia membaginya. Saat berikutnya, tubuh Yun Hao bergetar. Kekuatan supernatural tingkat anti surga, si kembar. Segera setelah itu, tubuh langsung merangsang jejak bakat klan Yu, berubah menjadi penampilan setengah dewa klan Yu yang baru saja dibunuh olehnya. Ledakan mengerikan meletus. Langit berbintang benar-benar hancur. Dalam badai yang kacau, tubuh Yun Hao, yang berubah menjadi penampilan klan Yu, mengambil kesempatan untuk menarik kembali gulungan galaksi, dan kemudian bergegas keluar. Ingin lari? Mati untukku, klon. Yun Hao mengejar di belakang, mengangkat tangannya dan meraihnya, dan pedang kita terbatas mengembun dalam kehampaan, menebas ke arah tubuh yang berubah menjadi penampilan setengah dewa klan Yu. Ledakan, satu demi satu, pedang Ki jatuh di tubuh setengah dewa klan Yu. Tiba-tiba, bulu putih beterbangan dan darah menyembur keluar. Itu semua terlalu nyata. Buku misterius, itu mengekstrak asal-usul kehidupan lengkap klan Yu. Yun Hao mendapat tanda bakat klan Yu, dan setelah merangsang tanda bakat, Yun Hao memiliki keadaan hidup yang sama sekali tidak dapat dibedakan dari klan Yu. Melihat ini, para dewa klan bulu memiliki mata merah. Dari 4,5 dewa klan Yu, hanya 1 dari mereka yang meninggal. Dia sangat marah sehingga dia akan menjadi gila, bahkan jika dia ingin membunuh Yun Hao. Di sisi lain, Luo Qingtian, yang diangkat, meledak, memblokir di depan dewa klan Yu, dan menebas dewa klan Yu dengan pedang. Tombak dewa bulu menusuk. Luo Qingtian tidak menghindar atau menghindar, mengangkat dadanya ke atas, dan membiarkan tombak menembus tubuhnya. Kotoran. Tombak itu menembus dada Luo Qingtian.
Kekuatan menakutkan ingin benar-benar menghancurkan tubuh Luo Qingtian. Tangan Luo Qingtian meraih tombak itu dengan erat. Wajahnya berlumuran darah, dan aura tegas di tubuhnya menjadi lebih kuat. "Beri aku kematian!" teriakan keras. Dari keinginan untuk hidup, dari obsesi untuk menjadi dewa, dari kebencian dan kemarahan ras alien di istana surgawi, dari kepercayaan pada umat manusia di alam surgawi, dari semua kekuatan di jalur pedang, semua dituangkan ke dalam pedang ini. Pedang ini, tanpa keterampilan pedang, adalah untuk menebas para dewa klan Yu. Tapi pedang ini adalah pedang pamungkas di puncak kehidupan Luo Qingtian. Bila pedang ditebas, Luo Qingtian sepertinya mendengar suara renyah seperti botol perak yang pecah. Penghalang tak terlihat, hancur. Dalam sekejap, aura ilahi yang melonjak meletus dari tubuhnya, seperti gunung berapi yang meletus, tak terbendung. Langit dan bumi beresonansi. Cahaya tak berujung mengalir dari segala arah. Dia, terobosan. Di bawah tekanan hidup dan mati, dia akhirnya menyelesaikan sublimasi ekstrimnya, melangkah ke alam dewa, dan menjadi umat manusia di alam Changji dalam tahun-tahun yang panjang Tuhan yang pertama. Murid-murid dewa klan perak menyempit. Luo Qingtian menjadi dewa, yang berdampak besar di hatinya. Dalam keadaan kesurupan, pedang Luo Qingtian telah menebas tubuhnya. Tubuh dewa klan bulu langsung berubah menjadi dua bagian dan meledak. Ras manusia dari alam cakrawala, jadilah dewa untuk Kaisar Pedang Qingtian, selamat. Doppelganger. Yun Hao berteriak, dan kemudian, berubah menjadi tubuh klan Yu. Dia memanfaatkan kekuatan kemanusiaan dan memberkati tubuh Luo Qingtian. Dengan berkah umat manusia, Luo Qingtian, yang menjadi dewa, melonjak lagi, dan niat pedang yang tak terkalahkan meledak dengan kecemerlangan tak terbatas, pedang demi pedang, membelah tubuh dewa klan Yu menjadi satu demi satu. Melarikan diri. Yun Hao, yang berubah menjadi penampilan setengah dewa klan Yu, meraung keras dan langsung bergegas ke jalan istana surgawi. Sisa setengah dewa dari istana surgawi, Kaisar Agung. Melihat ini, dia juga benar-benar ketakutan, dan dia tidak memiliki keberanian untuk bertarung lagi, jadi dia buru-buru mengikuti dan bergegas ke jalan menuju istana surgawi. Di tubuh Yun Hao, saat dia hendak memasuki jalan istana surgawi, buku misterius itu telah menyerap gumpalan asal-usul kehidupan klan Yu yang murni. Para dewa klan bulu, mati. Gumpalan kehidupan yang berasal dari para dewa klan Yu ini ditambahkan ke potret klan Yu. Tidak apa-apa. Yun Hao sekarang mengaktifkan jejak bakat klan Yu, yang hanya bisa bertahan selama 1 jam, dan ketika saatnya tiba, akan ada pengisian energi sumber kehidupan klan Yu, yang memungkinkan dia untuk mempertahankan penyamarannya untuk waktu yang lebih lama. Luo Qingtian menjadi dewa, dan pada saat menjadi dewa, dia melukai para dewa klan Yu dengan parah, dan kemudian langsung menerima berkah umat manusia, memanfaatkan situasi, dan membunuh para dewa klan Yu. Dengan para dewa klan Yu dipenggal, ras alien yang tersisa melarikan diri kembali ke istana surgawi, dan pertempuran ini juga berakhir. Klon Yun Hao, Putri Takdir, kera iblis dari dunia campuran, Ming Sun, dan Kusuan, semuanya memandang Luo Qingtian. Ekspresi Ming Sun mengungkapkan warna iri yang kuat. Tuhan, para dewa umat manusia, Luo Qingtian hari ini, pedang untuk menyegel para dewa. Dia juga rindu menjadi dewa dan memiliki kekuatan seperti itu. Bahkan jika itu adalah misteri kering dari kultivasi Buddha, tidak dapat dihindari bahwa hatinya panas. Mata kera iblis dari dunia campuran bersinar dengan cahaya harapan yang tebal. Luo Qingtian melangkah ke tingkat Tuhan selangkah lebih maju darinya. Tetapi dia juga cepat. Putri Takdir tidak kembali ke ruang monumen ilahi, karena monumen ilahi ada di tubuh Yun Hao, dan situasi saat itu sudah terlambat. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia meninggalkan ruang monumen ilahi, tetapi ini adalah pertama kalinya dia keluar untuk bertarung dan tidak segera kembali ke ruang monumen ilahi. Dia melirik Yun Hao di sebelahnya, dia tahu betul bahwa ini adalah klon, dan tidak akan lama sebelum klon itu akan menghilang. Di antara penonton, hanya Putri Takdir yang melewati monumen ilahi untuk mengetahui situasi sebenarnya dari Yun Hao. Bahkan Luo Qingtian belum tahu. Yun Hao, Kaisar Pedang Qingtian menjadi dewa hari ini, yang benar-benar keberuntungan umat manusia. Luo Qingtian menarik napas dalam-dalam, ekspresi emosi yang rumit muncul di wajahnya, dan kemudian melihat ke jalan istana surgawi dan berkata, Kaisar manusia, aku akan memotong jalan ini dulu. Yun Hao menggelengkan kepalanya,
Aku akan membicarakan ini nanti. Kemudian, Yun Hao memandang Kusuan dan berkata, masalah di sini sudah selesai, beri Anda sebulan, jika setelah sebulan, Anda tidak dapat mengubah kultivasi Buddha di wilayah barat, maka Anda hanya dapat menggunakan metode saya. Ekspresi Kusuan membeku. Dia tahu apa yang dimaksud Yun Hao. Sebulan kemudian, jika kultivasi Buddha di wilayah barat belum berdiri di kamp umat manusia, maka apa yang menunggu kultivasi Buddha di wilayah barat adalah dari umat manusia. Kusuan menarik napas dalam-dalam dan berkata, yakinlah bahwa biksu malang itu akan melakukan yang terbaik, dan kultivasi Buddha di wilayah barat tidak akan mengecewakan kaisar. Ekspresi Yun Hao acuh tak acuh. Dia memandang Ming Sun, dan berkata, Senior Ming, di bulan depan, saya harus merepotkan Anda untuk membantu Kusuan dalam menangani urusan wilayah barat. Ming Sun, oke. Kusuan tahu bahwa ini karena dia belum mendapatkan kepercayaan penuh dari Yun Hao. Ming Sun adalah pisau yang diletakkan Yun Hao di sisinya. Pisau, ini akan dapat ditebas kapan saja dan di mana saja ketika dia berurusan dengan urusan kultivasi Buddha di wilayah barat, menghancurkan semua rintangan dengan sikap yang kuat. Ditekan untuk waktu. Kaisar rakyat, biksu malang akan kembali ke pagoda 10.000 Buddha dulu. Kata Kusuan. Ming Sun, aku akan pergi denganmu. Yun Hao mengangguk. Saat berikutnya, keduanya terbang menjauh. Tepat setelah mereka pergi, tubuh Yun Hao tiba-tiba memiliki sedikit ilusi. Luo Qingtian dan kera iblis dari dunia campuran semuanya langsung terkejut. Doppelganger. Mereka semua tahu bahwa Yun Hao memiliki kekuatan sihir klon yang bisa benar-benar palsu. Tetapi yang tidak pernah mereka duga adalah bahwa Yun Hao saat ini akan menjadi klon. Yun Hao tidak lagi menyembunyikannya, dan berkata, tubuhku telah memasuki jalan istana surgawi, jadi jangan putuskan jalan istana surgawi ini untuk saat ini, jika masih ada dewa ras alien istana surgawi yang turun, ketika tidak dapat dihentikan, potong jalan ini lagi, dan kemudian aku akan menemukan cara lain untuk kembali. Luo Qingtian, Kaisar Manusia, terlalu berbahaya bagimu untuk memasuki istana surgawi sendirian, aku akan mencarimu. Yun Hao menggelengkan kepalanya, tidak perlu, aku yakin, Dewa Pedang Qingtian, kamu telah melangkah ke tingkat dewa, lebih baik berada dalam keadaan ketika kamu menjadi dewa, dan berbicara dengan Brother Ape, seharusnya tidak lama lagi akan ada dewa kedua di kamp manusia kita. Jalan menuju istana surgawi. Ada 2,5 dewa dari klan perak, setengah dewa dari klan bayangan, setengah dewa dari klan bulu, dan 3 kaisar yang menyedihkan, dan salah satu dari mereka merasa malu dan melarikan diri untuk hidup mereka. Jalan ini terlalu aneh, benar-benar ada penipuan. Ternyata umat manusia telah menyiapkan seorang pria yang akan menjadi dewa dan sedang menunggu kita, menggunakan para tetua dewa dari klan Yu untuk menjadi dewa. Satu-satunya setengah dewa yang tersisa dari klan bayangan, memarahi. Ini belum tentu perhitungan umat manusia. Tetapi istana surgawi kita terlalu ragu-ragu. Jalan ini telah muncul selama setengah bulan, kami telah mengkhawatirkan ini dan itu, jika muncul dari awal, kami akan mengatur agar para dewa datang, dan sekarang setidaknya ada 3 atau 4 dewa di Changji, dan Changji Teran telah tersapu. Salah satu setengah dewa dari klan perak berkata. Yun Hao mendengarkan kata-kata ini dan berpikir sambil berpikir. Ternyata jalan Tiangong ini muncul setengah bulan yang lalu. Selain itu, ini bukan jalan di mana kekuatan istana surgawi berinisiatif untuk turun. Itu adalah jalan yang tiba-tiba muncul. Dalam benak Yun Hao, sosok Tao tua buta langsung muncul. Setengah bulan yang lalu, hampir waktunya pertempuran antara kucing yang sunyi dan daerah mesin surgawi. Dia hampir 99% yakin bagaimana jalan ini terjadi. Pasti Taois Tianji dipaksa oleh kucing liar untuk berganti kulit, dan tua itu marah dan datang dengan cara ini. Dengan cara ini, selama periode kelemahan setelah moltingnya sehingga tidak nyaman untuk keluar dan bertindak, kekuatan ras alien istana surgawi akan berdampak signifikan pada alam surgawi dan mengganggu kondensasi umat manusia. Benda tua, ini benar-benar sangat berbahaya. Dan semua cara dapat digunakan. Yu Qianju, tetua dewa klan Yumu sudah mati, jadi kamu tidak marah sama sekali. Seorang setengah dewa dari klan perak menatap Yun Hao dan berkata, ternyata nama orang ini adalah Hachi Jue. Yun Hao, apa gunanya kemarahan? Saya hanya ingin kembali ke istana surgawi sekarang, dan kemudian mengikuti para tetua untuk turun ke alam cakrawala lagi, dan membunuh umat manusia mereka secara terbalik.
Setengah dewa dari klan bayangan mencibir, "Ayo, kamu, aku melihat bahwa setelah kamu kembali ke istana surgawi, kamu tidak akan pernah berani turun ke cakrawala lagi. Kamu pengecut, kecepatan melarikan diri cukup cepat, dan kamu adalah orang pertama yang melarikan diri." Tubuh Yun Hao tiba-tiba meledak dengan kekuatan unik klan bulu. Dia menatap bayangan yang menggeliat, dan berteriak dengan marah, "Kamu mengatakannya lagi. Setengah dewa dari klan bayangan, kenapa kamu yang pertama melarikan diri, dan kamu masih tidak membiaramkanku mengatakannya?" Kesal dan marah, Yun Hao, ketika saya berlari untuk hidup saya tidak melihat betapa lambatnya kecepatan Anda, lebih baik Anda diam untuk saya, jika tidak, saya tidak akan selesai dengan Anda. Baiklah, berhentilah berdebat. Setengah dewa klan perak berteriak kesal. Bayangan itu menggeliat sejenak, tidak meremas lagi. Yun Hao tidak repot-repot mengatakan apa-apa. Pikirannya tenggelam ke dalam ruang monumen ilahi di tubuhnya. Kucing liar itu sedang tergeletak di tanah sambil tidur siang, dan ada ikan kering kecil di mulutnya. "Jangan tidur," suara Yun Hao terdengar. Kucing liar itu membuka matanya dengan malas dan berkata, "Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, kamu tidak punya apa-apa untuk mundur. Jangan ganggu mimpi manis Ben Meo." Yun Hao, sudah hampir waktunya untuk mencapai istana surgawi. Seketika, kucing liar, yang belum bangun, tiba-tiba berdiri, dan lemak di seluruh tubuhnya bergetar. "Bagaimana menurutmu, Yun Hao? Saya sedang dalam perjalanan ke istana surgawi." Kucing liar. "Aku akan menjatuhkan Meong. Ben Meo sangat lemah sekarang, dan aku tidak bisa membantumu bertarung. Apa yang Anda coba lakukan? Yun Hao, ambil setengah dari api itu." Seberapa kuat api Dao, Yun Hao tidak tahu sebelumnya. Namun, dengan setengah dari api Dao, manusia Dao mesin surgawi hampir membakar bentuk keempat dari kucing terpencil sampai mati, yang memberi Yun Hao pemahaman yang jelas tentang kekuatan api Dao. Pada awal mempelajari tentang petunjuk dari separuh lainnya dari api Dao, Yun Hao tidak punya ide. Tetapi ketika dia memahami tujuan dari buku misterius itu, dan kemudian melihat jalan istana surgawi yang muncul di wilayah barat ini, dia punya ide. Meskipun berisiko, tetapi berfungsi dengan baik, seharusnya mungkin untuk mendapatkan setengah dari api di tangan Anda tanpa bahaya. Demi setengah dari api Dao itu, risiko ini layak diambil. Dan, cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih guys kepada kalian yang telah mendengarkan cerita Donghua ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan update cerita Donghua lainnya dari channel Joy Donghua. Terima kasih.